Pada slide berikut akan disajikan aspek genetik perombakan senyawa sianobiotik, terkhusus adalah bagaimana biodegradasi senyawa sianobiotik ini pada tingkat molekuler. Dan secara khusus nanti akan lebih banyak bicarakan tentang peranan plasmid dan regulasinya dalam perombakan senyawa sianobiotik. Jadi kita bisa melihat di sini dua grafik antara yang pertama di sini dan yang kedua, bahwa dapat kita lihat bersama pertumbuhan suatu bakteri tanpa diadaptasikan pada senyawa tertentu, yaitu 0 hari di sini, dibandingkan bakteri yang sama yang sudah ditumbuhkan pada suatu senyawa sianobiotik selama 9 hari. Nampak bahwa pada bakteri yang tanpa ada masa pemaparan sebelumnya, pertumbuhan akan lebih lambat. Jadi setelah sekitar 1 minggu baru terjadi penurunan persentase substratnya. Hal yang lebih kontras tampak pada grafik yang di sini, bahwa mikroorganisme yang sudah diadaptasikan selama 13 hari akan langsung dapat menurunkan senyawa sianobiotik tersebut secara lebih drastis dibandingkan dengan mikroorganisme yang langsung dipaparkan pada senyawa tersebut atau 0 hari pemaparan sebelumnya yang grafik di sini. Sama seperti itu, bahwa pada grafik yang kedua kita melihat mikroorganisme yang langsung dipaparkan pada senyawa sianobiotik, mereka baru mampu menunjukkan perubahan atau penurunan senyawa setelah sekitar 2 minggu dipaparkan. Sedangkan pada mikroorganisme yang sudah 16 hari dipaparkan, maka dapat kita lihat langsung terjadi perubahan penurunan konsentrasi senyawa sianobiotik ini secara drastis dan akhirnya relatif lambat. Nah, apa yang terjadi dengan bakteri-bakteri yang tidak mengalami masa adaptasi tersebut ya, pemaparan sebelumnya? Bahwa di sini kita bisa melihat ada suatu masa adaptasi di sini dan di sini juga. Nah, ini biasanya jadi adaptasi atau aklimatisasi, bahwa beberapa hal yang umum di sini terjadi karena sel memerlukan jumlah tertentu, jadi diperlukan proliferasi, diperlukan pasukan dalam jumlah cukup banyak ya. Jadi jika hanya 1000 sel dibandingkan yang 1 juta sel, maka mereka akan mampu memecah senyawa tersebut. Nah, yang lain lagi adalah kemungkinan munculnya sifat baru karena senyawa sianobiotik tadi baru saja muncul di lingkungan sekitarnya, dan yang lain adalah ada tidaknya suatu substrat yang lain. Jika terdapat substrat yang biasa mereka makan, kata glukosa, dan ada plastik, maka mikroorganisme akan lebih suka menggunakan glukosa dahulu. Jadi kalau digambarkan, mereka akan mengalami pertumbuhan pada glukosa. Selanjutnya pada plastik, setelah ada adaptasi yang cukup panjang, mereka baru mampu tumbuh lagi pada plastik ini. Misal ya, misalnya sianobiotik. Nah, jadi ada satu masa adaptasi di sini. Nah, ini disebabkan terutama karena mekanisme ini ya, adanya induksi atau direpresi pada makhluk hidup tersebut ya. Dan kita tadi melihat bahwa pre-exposure ataupun pemaparan sebelumnya mikroorganisme dipaparkan, ditemukan dengan polutan atau senyawa tersebut, maka akan meningkatkan potensi komunitas dalam memecah senyawa tersebut. Nah, contoh adalah pada degradasi senyawa toluen ini. Nah, toluen kemudian akan diubah nanti menjadi suatu asam. Nah, ada tidaknya toluen ini, ada sistem enzim yang terletak pada plasmid. Nah, adanya toluen akan mengaktifkan apa yang disebut jalur atas gitu ya, apoperon, maupun jalur bawah metoaperon, yang nanti akan menyebabkan pengubahan toluen menjadi suatu senyawa senyawa asam dan akhirnya dapat masuk ke dalam metabolisme pusat. Dan secara umum demikian regulasinya, bahwa jika tidak ada alkana maka akan terjadi represi. Jadi ini semacam ditandakan dengan adanya penghambatan ya, bahwa ini akan menghambat.
dan sistem genetik yang terlibat dalam pembentukan enzim untuk mengubah alkana menjadi alkohol tidak akan aktif. Hal yang berlawanan terjadi jika terjadi ada alkana, maka ini akan memicu promotor di sini, promotor ALKB dan promotor ALKS2, sehingga kedua sistem gen ini akan menghasilkan enzim alkana hidroksilase dan alkohol dehidrogenase tadi, yang akan kemudian berperan atau bekerja sama dengan gen yang ada pada kromosom untuk mengubah alkana sampai menjadi asam. Nah, pada kondisi yang lain, jika terdapat substrat yang lain, terjadi pengontrolan global, maka ini memberi sinyal pada sel untuk menekan aktivitas gen yang mengkode pembentukan enzim untuk memecah alkana. Jadi misalnya ada gula di sini, glukosa. Nah, ini nanti akan menekan ekspresi gen-gen yang terlibat dalam pemecahan alkana. Demikian penjelasan singkat tentang mekanisme induksi regulasi genetis, pengaruh senyawa xenobiotik terhadap sistem enzim yang ada pada kromosom dan pada plasmid.